Ketua Komisi 2. Di sini saya bertugas untuk menyampaikan tentang pedoman SKP yang terbaru. Perlu diketahui pedoman SKP ini sudah melalui rapat internal DPR dan sudah disahkan oleh DPR dan Ketua DPR. Mungkin singkat saja, mungkin pedoman bisa kita lewati, bisa dibaca di DPR SKWKS di blogspot kalau enggak di IG DPR. Lanjut ke intinya saja. Bab 2 yaitu penerapan. Yaitu poin pertama, setiap mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Wijayasuma Surabaya wajib memenuhi syarat SKP minimal yang telah ditentukan di bawah ini. Poin yang kedua, setiap mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Wijayasuma Surabaya wajib memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, telah lulus sebagai peserta kegiatan masa orientasi mahasiswa atau MOM atau pengalaman kehidupan kampus mahasiswa baru atau PKKMB Fakultas Kedokteran Universitas Wijayasuma Surabaya. Kemudian latihan kepemimpinan manajemen mahasiswa tingkat dasar atau FKKMB Fakultas Kedokteran Universitas Wijayasuma Surabaya dan mengikuti minimal satu kegiatan belajar atau psikologinya sebagai syarat untuk mendapat SKPA. Poin B, telah mengikuti pengabdian masyarakat atau PEKMAS khusus untuk angkatan 2017 atas atau PKF sebagai peserta menjadi anggota minimal satu badan otonom atau badan semi otonom yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Wijayasuma Surabaya dan telah mengumpulkan 70 SKP sebagai syarat untuk mendapat SKPD. Poin yang ketiga, setiap kegiatan mendapat jumlah poin SKP yang sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan atau dengan pertimbangan lebih lanjut oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Wijayasuma Surabaya dengan mempertimbangkan usulan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Wijayasuma Surabaya. Poin yang keempat, SKP dapat dihitung bila sudah memenuhi persyaratan perhitungan SKP. Di antaranya, poin A, proposal sudah disetujui melalui tanda tangan oleh dekanat dan diberikan kepada DPR FKWKS. Poin B, laporan pertanggungjawaban keuangan atau FPJK dan laporan hasil kegiatan atau SHK tidak ditandatangani dekanat atau diberikan kepada DPR FKWKS. Poin C, memberikan sertifikat kegiatan yang sudah ditandatangani kepada DPR FKWKS diperkenankan sewaktu memberi proposal atau sewaktu memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan hasil kegiatan kepada DPR FKWKS untuk diberikan DPR FKWKS sebagai persyaratan perhitungan SKP. Sertifikat berusaha apabila telah mendapat cap dan nomor dari DPR FKWKS. Setelah penyerahan PJK dan SHK kegiatan, untuk kegiatan yang memberi sertifikat pada saat kegiatan diberi nomor sesuai dengan kamar pengumpulan proposal sesuai ADART. Pada pasal 17 ayat 3 tentang sertifikat bisa dibagikan pada saat kegiatan berlangsung. Jadi bisa pakai. Poin D, pengumpulan proposal dan PJKMHK sesuai dengan ADART FKWKS pasal 2 ayat 2 poin P, F, G, H dan pasal 17 ayat 3. Poin E, sertifikat dibagikan sewaktu kegiatan maupun setelah kegiatan berlangsung diwajibkan adanya nama peserta di sertifikat tersebut untuk mendapatkan dan nomor dari DPR. Jadi untuk mendapatkan sertifikat bisa pada saat sebelum kegiatan berlangsung, itu pada saat penyerahan proposal atau enggak di akhir kegiatan itu pada saat penyerahan FPJK relasi. Poin 5, bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Wijayasuma Surabaya yang belum memiliki piagam SKPA dan B tidak dipertimbangkan untuk mengikuti yudisium sarjana kedokteran dan diwajibkan untuk mengumpulkan SKP sampai mahasiswa tersebut memiliki SKPA dan SKPB. Poin 6, tidak terpenuhnya ketentuan SKP yang telah ditetapkan dapat jelas berpengaruh pada proses administrasi pendidikan mahasiswa dan bagi mahasiswa tersebut tidak diperkenankan untuk mengikuti yudisium sarjana kedokteran dan diwajibkan untuk mengumpulkan kembali atau melengkapi kembali kekurangan SKP sesuai dengan ketentuan SKP.
Poin yang ketujuh, tidak terpenuhnya ketua SKP yang telah ditetapkan dan dikonsultasikan dengan Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang bekerja sama dengan Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan persetujuan Dekana Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Baik, bab 3 yaitu panduan pembobotan SKP. Jadi poin-poin di sini ini bisa dilihat langsung di IG DPR. Jadi di situ ada linknya, bisa langsung dilihat untuk poin-poinnya yang sudah diperbarui dari DPR. Nah, yang paling spesifik itu yang berubah adalah poin 4 yaitu seminar atau workshop. Pedoman SKP sebelumnya itu menghitung sama seminar atau workshop dan seminar plus workshop. Jadi dihitung sama. Nah, sekarang bedanya jika kegiatan tersebut seminar plus workshop itu ditambah 2 poin. Jadi dimulai dari SC, inti, anggota, dan peserta. Jadi misalnya seminar dan workshop tingkat fakultas yang seharusnya mendapat 4 SKP ditambah 2 poin, jadi mendapat 6 SKP. Begitu juga seterusnya. Oke, bisa dilihat. Ini juga bisa dilihat. Oke, ini untuk perhitungan SKP organisasi. Yang pertama, Dewan Perwakilan Mahasiswa untuk inti mendapat 15 SKP. Ada ketua komisi mendapat 12 SKP, anggota kepengurusan 10 SKP. Yang kedua yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa untuk inti mendapat 15 SKP, ada mendapat 12 SKP, anggota kepengurusan 10 SKP. Untuk Badan Semi Otonom dan Badan Kerohanian, inti mendapat 10 poin. Ketua komisi terhadap 8 poin, anggota kepengurusan 6 poin, dan anggota 4 poin. Selanjutnya ada keterangan tambahan. Yang pertama, untuk kegiatan di luar norma FKUMKS, poin SKP dalam sertifikat dihitung sesuai dengan pedoman SKP yang tertera pada tabel di atas tanpa harus membawa surat pengajuan SKP ataupun proposal, LPJK, dan angka. Terus yang B, perhitungan SKP seminar ini dihitung sama seperti yang tertera pada bukti sertifikat. Terus yang C, perhitungan SKP untuk karya ilmiah maupun karya tulis bisa mengajukan surat pernyataan beserta hasil karyanya kepada dekana, B, DPR, FKUMKS. Jika sertifikat dibuat sendiri, maka format sertifikat menyesuaikan dengan format sertifikasi formal FKUMKS. Untuk nomor surat pengajuan SKP, maka digunakan adalah tanggal pengumpulan surat pengajuan SKP. D, sesuai dari FKUMKS pasal 2 ayat 2 poin 2, sertifikat sebelum disahkan ADART diberikan waktu 2 kali 3 bulan untuk menyelesaikan persyaratan sesuai pedoman SKP. E, untuk kegiatan perlombaan internal Ormawa bisa tidak mengajukan proposal dan LPJK, LHK, namun harus ada surat pernyataan bahwa adanya kegiatan tersebut kepada BEM dan DPR FKUMKS. F, sumber pembobotan SKP berdasarkan pedoman 2017 yang sudah dibuat oleh DPR dan disahkan oleh Dekana. Kegiatan kemahasiswaan yang diwajibkan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya diikuti oleh mahasiswa adalah yang pertama, MOM atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa PKKMB, yang kedua LMMTDSK, LMMTD, yang ketiga PENAS, yang keempat menjadi anggota minimal satu badan otonom atau badan semi otonom yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 5. Mengikuti minimal satu kegiatan badan berorganisasi. Untuk buku pedoman SKP ini berisi pedoman pelaksanaan SKP kegiatan kemahasiswaan dan rekapitulasi poin SKP yang dimiliki oleh setiap mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang akan dilaporkan. Kedua, hal-hal yang tercantum dalam pedoman pelaksanaan satuan kredit partisipasi kegiatan kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya akan diatur oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya di bawah pengawasan
wakil dekan 3 Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Surabaya. Ini ada tambahan informasi buat teman-teman kalau sekarang DPM itu punya website, itu alamatnya dan bisa juga dilihat di Instagramnya DPM, itu udah tertera linknya di bio. Teman-teman juga bisa follow Instagramnya DPM karena di situ akan diupdate jika ada informasi yang berhubungan dengan akademik, jika disampaikan melalui DPM itu bisa dilihat di Instagramnya DPM. Yang akan saya jelaskan adalah penghapusan surat permohonan disposisi kepada DPM. Jadi alur sebelumnya adalah dimulai dari DPM, kemudian ke DPM untuk meminta surat disposisi dari DPM. Nah, untuk sekarang itu dapat informasi dari sekretaris dekan dan wakil dekan itu sudah tidak diperlukan karena itu sudah diwakilkan oleh surat izin promosi, surat izin kegiatan, dan surat pengesahan proposal. Jadi dua itu sudah dinyatakan resmi. Jadi untuk kedepannya alurnya itu tetap sama melalui BEM, kemudian ke DPM, di DPM itu untuk direkap dan untuk pengajuan SKP juga mengalirnya ke DPM. Kemudian selanjutnya ke Wadek 3, baru ke DPM. Terima kasih atas kesempatannya. Mau bertanya tentang tadi yang sertifikat diserahkan bersama dengan proposal ataupun LPJK. Nah, itu mungkin bisa diperjelas lagi. Kalau mengingat itu sertifikat diberikan kepada peserta. Nah, kalau bersama proposal kan otomatis sudah mendapatkan tanda tangan semuanya, dibagikan kan berarti bisa jadi nanti kegiatan tersebut mendapatkan sertifikat tetapi tanpa menyerahkan LPJK sama LHK. Nah, itu ya jaminan seperti apa? Bisa diperjelas lagi mungkin. Terus yang perlombaan internal itu kan harus ada surat pernyataan ke BEM dan DPM. Nah, itu bisa diperjelas juga formatnya dari DPM atau kita yang buat dengan ketentuan tanda tangan dari ketua BSO atau ketua pelaksana BEM, DPM sama Dekanat. Itu dari DPM atau kita sendiri yang buat. Terima kasih. Yang pertama tentang sertifikat boleh diserahkan atau boleh diberikan kepada peserta jikalau sudah mengumpulkan proposal ataupun setelah kegiatan yaitu mengumpulkan LPJK maupun LHK. Nah, di sini jaminannya dari Komisi 3 yang bertugas untuk mengawasi seluruh ormawa yang ada di FKWKS, Komisi 3 DPM nantinya akan memfollow up organisasi mana saja sih yang belum mengumpulkan LPJ LHK ataupun nanti ditanya kegiatan ini udah mengumpulkan LPJ LHK atau belum, kan nanti kan udah diatur juga di ADART. Kalau misalnya lewat dari tenggang waktu yang sudah ditentukan bersama, itu kegiatan tersebut dikenakan denda sebesar yang sudah tertera di ADART. Terus yang kedua mengenai perlombaan internal Ormawa, itu saya jelaskan sedikit contoh perlombaan. Misalnya ada anggota terbaik seperti itu misalnya, itu kan termasuk perlombaan di internal. Atau enggak ada perlombaan misalnya di suatu Ormawa, ada di suatu BSO ada perlombaan hacking, cara menjahit tercepat gitu, kayak gitulah modelnya. Misalnya perlombaan apapun itu bisa mengajukan surat permohonan SKP dan juga surat telah adanya kegiatan tersebut. Itu mungkin kami dari DPM yang akan membuat, soalnya itu kan termasuk tugas kami konstitusi. Seperti itu. Sekian, mungkin ada sanggahan dari dalam. Ada BSO juga yang tanyakan ini ada kegiatan di tanggal 10. Nah, itu terus ini nyambung nggak sih sama acara yang pakai proposal, acara misalnya itu nyambung nggak sih? Kan juga belum ada kejelasan juga. Mungkin bisa diberi arahan untuk teman-teman semua. Kalau acara contoh nih sosialisasi apa itu di tahun itu di luar itu perlu proposal atau tidak, karena kan itu kegiatan di luar dan juga berhubungan langsung dengan masyarakat luas, itu perlu proposal atau hanya surat pernyataan bahwa ada kegiatan.
Terima kasih atas pertanyaannya Bella. Jadi di sini jujur saya belum koordinasi ke Wadah 3 mengenai hal tersebut. Namun menurut pandangan saya, kalau kegiatan di luar kampus itu kan tanggung jawab kampus juga. Nah di sana, tapi menurut saya nggak perlu bikin proposal, cuma perlu izin kegiatan seperti itu kan sudah ada bukti. Kalau proposal itu menurut saya udah terperinci gitu, kayak mengeluarkan dana segini, ini. Jadi sesuai dengan sama-sama perlombaan tadi. Iya kayak gitu, izin kegiatan. Dari perwakilan Simsan, izin bertanya itu kalau misalkan Simsan kan sering ada kegiatan kayak training internal atau misalkan ada kayak pengumpulan internal seperti itu, dan kayak yang lain internal itu ada di Simsan sendiri. Nah itu pun kita buat kegiatannya ada yang memang tidak mencari SKP, misalnya memang kita tidak ada SKP gitu untuk training itu. Nah kan tadi pakatnya menggunakan surat itu. Nah, itu apakah dari surat itu juga ada tentang waktu seperti proposal? Kalau misalnya proposal kan tentang waktunya maksimal itu 2 minggu sebelum acaranya dilaksanakan ya. Nah kalau misalnya dari surat itu sudah apakah juga waktu dari proposal seperti itu atau dari Terima kasih atas pertanyaannya Satya. Jadi karena tidak ada peraturan yang mengatur hal tersebut, itu tidak ada batas waktunya, tapi diusahakan sebelum adanya kegiatan sudah mengajukan surat permohonan kegiatan seperti itu. Dan mau jelaskan untuk yang pelatihan pemateri tersebut, kalau misalnya dari BIMSA yang mengadakan itu bukan dari PHD ya, kalau di sini kan namanya PHD, kalau di luar itu kan namanya BIMSA. Kalau dari BIMSA mengadakan misalnya dapat sertifikat, itu masuknya ke kampus nggak perlu lagi surat pengajuan SKP seperti itu, karena udah dihitung sesuai pedoman, namun dari luar seperti itu. Dan juga untuk UKM, nah ada aturan yang baru di mana UKM tidak perlu mengajukan proposal LPJHK ataupun surat pengajuan sertifikat ke fakultas. Kenapa seperti itu? Karena itu menghambat jalannya dari UKM. Nah itu dari mahasiswa fakultas kedokteran, maka nggak jarang yang mau untuk ikut UKM. Nah kita jadinya kan malu juga sama yang di univ pusat gitu sebenarnya. Ya kita di pojokkan seperti itu. Nah, ada yang mau mengikut ke universitas kegiatannya. Soalnya nggak dihitung sertifikatnya di universitas. Ini udah konsultasi juga sama Wadah juga, dan beliau setuju tentang tugas ini. Terima kasih. Sesuai yang tertulis di pedoman SKP tersebut kan sesuai tabel yang tadi dihitung tuh, misalnya Pengmas atau Baksos dihitungnya segitu, walaupun mungkin di sertifikat UKM tersebut berbeda, tapi di sini tetap hitungnya sesuai tabel ini, nggak ada perubahan, penambahan atau pengurangan. Itu tetap sesuai tabel yang ada di sini. Soalnya ini sudah disetujui oleh wakil dekan, jadi kami dari DPM tinggal menjalankan saja. Seperti itu. Tadi dibilang sama itu kalau misalnya ada kegiatan di luar itu kan berarti tidak pakai proposal, cuma
izin kegiatan saja. Untuk masalah SKP-nya bagaimana? Soalnya ini kan tertera di panduan SKP-nya. Terima kasih atas pertanyaannya, Adik. Jadi kalau misalnya ada agensi yang tidak mengeluarkan biaya banyak atau tidak ada anggarannya, itu tidak perlu mengajukan proposal, dan juga itu kegiatannya tidak mendapat SKP seperti itu. Ini agensi dalam skala besar seperti itu dalam dalam pedoman SKP ini. Dan juga mau menjelaskan sedikit, misalnya dari TLN kan sering melakukan kegiatan tingkat wilayah ataupun regional. Nah, itu kan masih di bawah naungan fakultas, jadi perlu cap BPM karena proposalnya masuk ke dekanat, BEM, dan juga DPM. Kalau proposal atau LK-nya itu tidak masuk ke dekanat, BEM maupun DPM, itu tidak perlu lagi meminta cap ke DPM. Sedikit ya, ini kan tadi dari media bilang kalau proposal dari kegiatan dari kelasnya itu sudah masuk BEM dan DPM. Nah, kalau memang sudah masuk, supaya tidak rugi juga membuatnya, kan kami menghargai juga setiap kegiatan yang dibuat oleh mahasiswa tetap dihargai, apapun itu yang penting positif. Dan kita di sini tidak ada yang memperberat, dan di sini sama-sama meringan karena kuliah sudah berat ya. Terus itu bisa masuk di acara antara angkatan. Ya tetap mendapatkan SKP. Itu sama seperti di tabel SKP-nya. Kami dari DPM lanjut juga mau menginformasikan mengenai komisi pemilihan raya. Jadi sesuai SK Dekan, Ormawa WKS, yang namanya itu DPM, BEM maupun BSO itu masa jabatannya sampai tanggal 31 Juli 2020. Nah, sesuai yang di ART pasal 8 ayat 3, di mana DPM yang ditugaskan diamanahkan untuk membentuk KPR. Di sini dari Komisi 3 DPM dan juga dari BEM sedang menentukan atau memilih ketua KPR. Nah, nantinya dimohon untuk teman-teman yang angkatan 2017 sampai 2019 yang berminat untuk menjadi anggota KPR bisa mendaftarkan nanti form pendaftarannya di-share oleh ketua KPR yang terbaru, yaitu Dewa Widianto dari kelas 2017A, itu yang terpilih sebagai ketua KPR. Nah, acara KPR ini pemilihannya akan dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2020. Sekian informasinya, mungkin bisa disampaikan nanti sama teman-teman yang lain yang berminat juga. Ini lumayan besar SKP-nya kalau ikut menjadi anggota pemilihan raya, itu sebesar 5 untuk inti dan 4 anggota. Ya, sekian. Terima kasih sudah hadir dalam sosialisasi ini, dan terima kasih atas perhatiannya.